menyikapi konflik yang terjadi akhir-akhir iko bagi orang yang biasa membaca perbedaan dalam fikih biasa-biasa saja. Artinya dalam fikih itu tidak selalu seirama. Yang awak kasihan adalah masyarakat awam yang tidak mengerti, yang baru belajar agamanya pun dari medsos, lalu banyak pula akun fake, akun palsu yang menghangatkan di dalam dunia medsos sehingga menjadi fitnah dan luar biasa. Jadi ambo kalau membaca fitnah-fitnah itu ambo merasa ikut berdosa sebab ambo bagian dari peristiwa itu. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Jangankan awak, sahabat Nabi saja pun berbeda pendapat. Sebagian sahabat memihak kepada Sayyidina Ali, namanya Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi. Sebagian sahabat lagi memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah sahabat Nabi Amr bin As. Sedangkan Abu Musa Al-Ash'ari berpihak kepada Sayyidina Ali. Tapi ada sahabat Nabi yang tidak memihak ke Sayyidina Ali, tidak memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Mereka jalan tengah. Nah, jadi kalau Buya, Ustadz kini ikhtilaf, bagi orang yang membaca sejarah itu biasa-biasa saja. Yang kasihan awak adalah masyarakat dan baru belajar agama, dan itu pun dampaknya dari medsos. Ketika Orde Lamo zaman Soekarno partai terlalu banyak, maka pada zaman Pak Harto dipres menjadi 3 saja. Yang nasionalis di dalam Partai Demokrasi Indonesia, lalu kemudian ada yang Islamis ke dalam Partai P3, lalu kemudian Pak Harto sendiri membuat golongan karya. Nah, golongan karya itu tidak ada ulamanya, maka dibuatlah ada satu sayap yang isinya ulama. Itulah MD, Majelis Dakwah Islam. Sedangkan di PDI yang kini PDIP ini juga tidak punya ulama secara resmi. Kalau guru mengajinya tentu mereka orang Islam ada buyanya, tapi secara institusi maka itulah kini namanya Baitul Muslimin Indonesia. Maka ketika musim-musim kampanye dikhawatirkan antara Buya itu akan berperang ayat. Yang dari Golkar akan membacakan ayat Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu menyembelih banteng. Yang dari PDI dikhawatirkan akan membacakan ayat La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon beringin iko. Apa ulama yang risau dengan polemik iko, ayat dijadikan perang politik, akhirnya muncullah slogan jangan bawa agama ke politik. Nah, jadi kok memang dari dulu, dari zaman sahabat Nabi memanglah adonan, dan ketika Orde Lama, Orde Baru pun begitu. Lalu kini direformasi begitu juga. Ada satu berijtihad, kalau calon-calon gubernur, wali kota, bupati ikut tidak didampingi oleh ulama, lalu siapa yang akan mendampingi? Beko didampingi oleh penyanyi dangdut, nah mesti ulama yang mendampingi. Yang satu lagi mengkhawatirkan kalau didampingi oleh ulama, beko jamaahnya pecah. Maka di Sumatera Barat terbagilah 2 imam mujtahid. Imam mujtahid dan pertama mengatakan ulama jangan ikut.
Sedangkan Imam Mujtahid yang kedua mengatakan mesti dampingi Iko. Sedangkan Ambo mengikut kepada Imam Mujtahid yang kedua, namanya Imam Jalil Fathullah. Ambo sekarang ini sedang mapping menempatkan posisi dalam hiruk pikuk Iko. Sebenarnya cuma ada dua kelompok, dan itu sesuatu yang biasa terjadi sejak dari zaman sahabat Nabi, zaman Orde Baru, Orde Lama, sampailah zaman Reformasi. Nah, di dalam kelompok yang setuju ulama berpolitik Iko pun terpecah lagi. Buya Zulkifli MAD lebih memilih pendapat bahwa ulama ustadz hanya mengendorse saja. Sedangkan Buya Jalil Fathullah, dia lebih jangan hanya mengendorse, terjun langsung. Dan dalam hal Iko ikhtilaf dua ulama, aku lebih berpihak kepada ustadz akhir zaman. Kan? Itu. Jadi Iko bagi orang yang belajar di Azhar, belajar fikih muqarrar, itu sesuatu yang biasa. Jadi aku ingin menyampaikan ke masyarakat, ikhtilaf Iko biasa. Cuma kalau memang awak nggak setuju ulama Iko mengendorse ke politik, buatkan poin-poinnya. Nggak boleh menyerang, nggak boleh menggunakan kata kasar, nggak boleh menjadikan ayat-ayat supaya, karena kalau ini tidak, ini kita bercerita tentang masa depan tahun 2029, 2003 sampai. Jadi kita kan tinggal di negara demokrasi. Jadi majelis ulama perlu duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan masalah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Ambo tetap dengan pendapat. Ambo bertaklid dalam hal itu. Ambo bukan mujtahid. Ambo bertaklid pada imam Ambo. Ambo tetap dengan itu. Nah, seandainya Ambo datang ke satu daerah, DPT-nya 60.000, head to head dua calon, berarti satu calon itu kan mesti mengumpulkan suara 30.000 plus 1. Seandainya Ambo datang membuat tablik akbar awak di situ, mungkin yang datang hanya 5.000, yang 25.000 plus 1 tetap enggak tiba kan. Nah, jadi datang dengan tidak datang sebenarnya sama saja. Seandainya mau datang, yang orang datang di Tanah Lapang itu paling 5.000. Seandainya wak gue video di Siko, boleh jadi cakupannya lebih banyak lagi. Gue video. Ba'a caronyo supaya video dan awak gue itu sampai ke 30.000 plus 1 handphone. Nah, tentu awak bertanya ke orang media, baca caranya supaya video dan awak gue Iko sampai ke handphone mereka. Kini kalau awak lalu di muka toko roti di Jalan Sudirman, lalu awak kini langsung membunyi handphone awak. Harga roti pagi ini promo loh, mampir dong. Nah, bisa nggak awak dapat ilmu orang toko roti itu? Iko sekretariat pemenangan awak. Setiap orang yang lalu coblos nomor sekian, masuk ke dalam 30.000 plus 1. Kenapa Ambo tekankan Iko? Sebab Ambo akan membuat video endorse. Ambo tidak ingin Deko waktu perhitungan kalah disabit Dek Ustaz Somad tidak turun. Padahal sebenarnya video itu tidak sampai ke handphone orang. Maka awak buat video sependek-pendek mungkin, sebab orang tidak mau menonton lama-lama paketnya habis. Video 1 menit. Kalau tuan membeli ragi di atas batu untuk masyarakat Bukit Tinggi, coblos nomor berapa? Hampir kalau apa tuh? Tolong jangan di
Jadi bahas supaya pantun C itu sampai ke handphone orang 30.000 plus 1. Orang tuh lah tahu bahwa Iko di endorse Ustaz. Iko ikhtiar awak. Adapun ikhtiar mengetuk pintu langit ya dengan sholat hajatnya, dengan zikirnya, sholawatnya, tawasulnya, doanya, tuajuhnya, tuangku-tuangku dari tarekat Sattariyah, Naqsyabandiyah, minta kepada Allah Ta'ala. Itu bagian dari ikhtiar. Jadi ambo memilih solusi. Banyak orang nama WA ambo, datanglah bu ya, bertempur awak. Itu bukan perang badar. Nah karena awak lawan kau siapa? Teriakan jihad bu ya. Ampun akan jihad. Itu masalah perbedaan fikih biasa. Jadi yang bo datang mana bo, datang bu ya jel dikerahkannya majelis mujahidin. Untuk aku yang awak inginkan. Awak inginkan kan masyarakat jamaah yang kebetulan mendanga ambo dan tahu ambo, ingin tahu Ustaz Somad itu kama, yang kenalan yang sahabat Ustaz Somad itu mau orangnya. Awak berikan pantunnya kalau tuan sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau lah ada kawan Ustaz Somad jangan lagi pilih yang lain. Ambo datang, mencari tablik akbar, itu juga pesannya. Ambo nggak tibo, tapi video sampai, itu juga pesannya. Apa bedanya? Sama saja. Bahkan orang nanda tibo pun lebih banyak daripada orang tibo. Video itu sampai juga kayaknya. Nah, jadi sesudah itu ya terserah batin ini, apakah yang memilih atau tidak. Berapa persen sebenarnya pengaruh Abdul Somad Iko? Apa pernah awak survei di Sumatera Barat? Apa punya data awak? Di Riau itu ada orang nyabi, Abdul Somad itu tidak ada pengaruh. Kamu tak kaji juga. Masa iyo sekeren itu tidak berpengaruh. Jadi di survei orang tuh pakai LSI. Patang pemaparan orang LSI. Lembaga Survei Indonesia bertanya, bara pengaruh Abdul Somad. Orang Riau yang mengenal Abdul Somad 96%. Berarti sampai persen itu aduh dia bersuah di pasar bawah. Tanya apa kenal indah. Lalu kemudian di situ kalau orang ikut di endorse Abdul Somad, bara persen penerimaan masyarakat. Menurut LSI 65%. Nah, Riau ya, sebab surveinya di Riau. Nah di Sumbar awak tak tahu, sebab belum pernah disurvei. Bara, coba gue survei. Kalau Abdul Somad yang mengendorse bara, kalau ketua MUI yang endorse bara. Dia tahu supaya saya paham. Adapun tentang melawan, ambo tidak melawan. Sampai hari ini tidak ada satu pun pernyataan ambo dan melawan. Coba cari. Abdul Somad berpengaruh dengan ajakan di Sumatera Barat itu. Bukit Tinggi 77%. Tapi ambo ragu sebetulnya. Kan siapa yang membiayai? Di Padang ada juga, Ustaz. Di Padang ada. Nah, jadi tentang masalah itu, manga Ustaz tidak melawan. Ambo kalau sifatnya keilmuan, ambo siapkan makalah, awak duduk pas. Tapi kalau emosi, yo manang jadi arang, kalah jadi galak orang mencari awak bercakap kan. Ambo memilih untuk diam. Dan dalam diam ambo itu beberapa kawan mengirim WA. Kawan-kawan yang tidak terlalu peduli mengirim WA. Keceknya
jangan lawan. Mana kerja? Sedang apanya dikajanya pakai diam. Ambo orang Solo, saksinya Jalek. Apanya dikajanya pakai diam. Ambo lah mendangang itu gilo. Karena orang lawan gilo. Makanya ada ungkapan orang Jawa, sing waras yang ngalah. Itu ada di Minang. Jadi aku kini, kau dek bini yang mau Jawa. Waras yang ngalah. Ambong bawa tuh sampai di jalan jauh. Lalu kemudian aku lah stres, aku bawa lalu kok. Lalu kemudian ada surang ngecek juga. Memang hanya tidak bau tak, tapi ini berkuasa. Tapi ini berkuasa. Bakal melawan jauh. Itu awak tunggulannya lalu. Lalu bawa lalu. Itu kan? Sampai ya? Sampai ya? Itu kau menang. Ambo kalau melawan, kalau ilmiah Ambo siap kawan. Dudukkanlah Ambo kan gue kan makalah. Disertasi Ambo 600 halaman pakai bahasa Arab disidang oleh 3 profesor kurang Arab. Aduh. Jadi kalau diminta membuat makalah tentang ulama dan politik berbahasa Arab, dudukkanlah atau akan buat seminar. Tapi kalau untuk bercakap di medsos, dibaca bukan. Ambo selalu berpesan, kalau baca itu jelek tentang Ambo, tolonglah di belakang Ambo. Kalau bisa jangan sampai ke Ambo, supaya lama awak duduk bersama. Pada akhirnya hidup ini adalah sepotong kenangan. Maka Ambo ingin dengan Buya Jalfatullah, Ambo menjadi kenangan yang baik sebagai adik Inyo, dan Inyo sebagai budak Ambo menjadi kenangan yang baik. Sama-sama baik awak, kematian sajalah dan memisahkan. Itulah 3 poin yang Ambo sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.